Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin pemirsa 7 Pijar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian 7 Pijar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa menuntaskan ibadah saum kita. Juga mudah-mudahan harapan besar kita, ibadah yang kita lakukan, ibadah Ramadan yang kita lakukan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat 7 Pijar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang Asmaul Husna, nama-nama baik Allah, yaitu An-Nur. Ya. Kalimat An-Nur dalam Al-Quran disebutkan beberapa macam atau beberapa makna. Yang pertama, kalimat An-Nur dalam Al-Quran digunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah merupakan nur langit dan bumi. Maksud dari kalimat nur dalam firman Allahu nurus samawati wal ardh adalah nur di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah merupakan nur langit dan bumi. Yang kedua, lafaz An-Nur juga dalam Al-Quran digunakan untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akum minallah nuru wa kitabim mubin." Telah datang kepada kalian dari Allah An-Nur dan kitab suci Al-Quran. Dalam firman ini yang dimaksud An-Nur telah datang kepada kalian. Telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala An-Nur. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW dan kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, lafaz An-Nur juga digunakan untuk pengertian atau maknanya terhadap Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aminu billahi wa rasul wa nuril ladzi anzalna." Berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya dan dengan nur yang kami turunkan. Maksud dari ayat "Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna", nur dalam ayat ini maknanya adalah Al-Quran. Berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya dan dengan nur Al-Quran yang kami turunkan. Yang keempat, makna An-Nur juga dalam Al-Quran digunakan untuk Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna liyutfi'u nurullah biafwahihim walau mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir berusaha memadamkan nur Allah. Maksud dari nur dalam ayat ini adalah agama Islam. Akan tetapi Allah telah menyempurnakan Islam itu walaupun benci orang-orang kafir. Hadirin sahabat 7 Pijar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam Al-Quran makna An-Nur ini digunakan artinya beberapa makna. Ada yang pertama, An-Nur itu, lafaz An-Nur digunakan artinya, maknanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lafaz An-Nur dalam Al-Quran juga digunakan yang artinya untuk Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, lafaz An-Nur dalam Al-Quran digunakan juga untuk Al-Quran. Dan yang keempat, lafaz An-Nur juga diartikan dalam Al-Quran maknanya adalah agama Islam. Hadirin sahabat 7 pijar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, An-Nur dalam asma wa sifat, dalam Asmaul Husna, artinya adalah huwa zahir al-muzhiru li ghairihi. An-Nur dalam Asmaul Husna itu artinya, maknanya huwa az-zahir, huwa az-zahir al-muzhiru li ghairihi. Artinya yang tampak, yang jelas, dan yang menampakkan bagi yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tampak dan menampakkan bagi yang lainnya. Nah, begitulah kiranya sifat cahaya. Cahaya itu sifatnya nampak dan menampakkan yang lain. An-Nur dalam Asmaul Husna ini artinya huwa ad-dhahir al-mudhiru li ghairih, yang tampak, yang jelas, yang menampakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tampak dan menampakkan bagi yang lainnya. Kita lihat matahari, kita lihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan, bintang, alam semesta ini, bahkan lautan dan isinya yang bermiliar-miliaran jenis ikan. Itulah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat 7 pijar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan sehingga kita bisa menuntaskan dan memaksimalkan di sisa-sisa akhir menjelang Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita betul-betul memaksimalkan dengan memperbanyak segala ibadah yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin sahabat 7 pijar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita, kajian kita pada pertemuan ini bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.